Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi bersama Bunda Ayu dalam pembelajaran matematika wajib untuk kelas 11 IPA dan IPS. Oke, anandaku semua yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mengirimkan keberkahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Ini ilmu warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya kita yang seperti pertemuan pekan lalu ya, Bunda sudah bahas tentang program linier ini ya. Hari ini kita belajar apa ya? Oke, hari ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu lihat di sana ada kompetensi dasarnya, yaitu merancang dan mengajukan masalah nyata berupa masalah program linier, menerapkan berbagai konsep dan aturan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, dan menentukan nilai optimum dengan menggunakan fungsi selidik yang ditetapkan. Tapi untuk nilai optimum akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Oke? Untuk pengalaman belajar, kalian diminta untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Oke? Siap belajarnya? Siap, pastinya. Oke. Model matematika. Apa itu yang dimaksud dengan model matematika? Di situ ada gambar ya. Itu gambar apa tuh? Itu yang gambar pertama adalah gambar garmen atau tempat pabrik ya, usaha gitu ya. Pabrik pembuatan baju atau pakaian atau sejenisnya. Lalu yang kedua juga ada toko makanan dan macam-macamnya ya. Oke, di situ ada permodelan matematika, yaitu tentang jenis produk yang diperoleh, tenaga sumber daya manusia, serta ruangan yang terbatas. Itu cikal bakal kenapa adanya permodelan matematika. Yang pastinya matematika untuk meminimal atau memaksimalkan fungsi dari suatu usaha tersebut ya. Bagaimana cara seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal? Oke, next. Di sini ada contoh nih, contoh juga ya. Bunda sudah bilang di awal kalau program linier ini masuk dalam kehidupan nyata ya. Tapi kadang kita tidak menyadarinya. Terutama nanti kalian dewasa nanti misalnya jadi pemimpin perusahaan gitu ya, atau kalian yang punya mall untuk lahan parkirnya. Nah, ada contohnya nih, ada hitung-hitungannya. Luas suatu daerah parkir misalnya 5.000 meter kubik, meter apa? Meter persegi ya. Kalau pangkatnya 2 meter persegi. Luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil itu 10 meter kuadrat. Meter persegi boleh, meter kuadrat boleh. Dan untuk sebuah motor ya itu 2 meter persegi ya. Jadi untuk mobil adalah 10 meter persegi untuk digunakan lahan parkirnya ya. Tapi kalau untuk motor 2 meter kurang lebih karena kecil ya. Nah, gimana jika di parkir tersebut hanya dapat menampung 400 buah kendaraan ya. Biaya parkir untuk mobil yaitu 3.000 dan motor 1.000. Pendapatan maksimum yang mungkin sekali parkir adalah, nah ini untuk kondisi dia sekali parkir. Beda lagi jika kondisinya motornya keluar, mobilnya keluar gitu ya. Itu beda lagi, ada hitung-hitungannya. Nah di sini kan perlu hitung-hitungan. Nah inilah dari fungsi dari kita belajar program linier. Oh Bun, kok kita ngitungin itu? Ya enggak, bukan sekarang, tapi nanti gitu ya, berfungsi untuk kehidupan selanjutnya gitu ya. Ya karena kita diminta untuk berpikir kritis tadi. Oke, next.
Ini contoh-contoh ya, Bunda memberikan contoh kenapa program linier perlu kita pelajari. Di dalam dunia usaha, misalnya seorang pengusaha ingin mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya ya. Untuk itu, pengusaha itu membuat perencanaan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia ya, banyak apa aja. Optimalisasi ini dapat dimodelkan atau dicontohkan dengan menggunakan program linier namanya. Ya, jadi dalam matematika ilmu yang mempelajari ini adalah program linier, tepat sekali. Oke. Nah, apa itu sih Bun model matematika? Bukan model T1 atau model ini ya, model makanan wong Palembang, tapi model dalam matematika itu adalah mengubah persoalan masalah sehari-hari dalam kalimat matematika. Gitu ya. Jadi ada bahasanya tersendiri. Kalau untuk bahasa Indonesia dijadikan puisi, benar enggak ya? Kalau matematika dari berapa panjang kita membeli ini dan ini. Nah, efisiennya anak matematika yang bisa ya kita permodelkan dengan bahasa atau kalimat matematika. Itulah model matematika ya. Rumusan matematika bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa jadi persamaan, bisa jadi pertidaksamaan atau fungsi. Oke? Lanjut ya. Selanjutnya. Nah, gimana sih Bun untuk menyusun langkah-langkah pembuatan model matematika itu sendiri? Kemarin sudah Bunda uji coba ya di di buku latihannya, bisa nggak ini? Ternyata Bunda lihat masih banyak yang memodelkannya dengan salah. Nah, ada langkahnya tentunya ya. Yang pertama, lakukan permisalan. Oke, Bun, gimana permisalannya? Nanti Bunda kasih contoh soal. Tenang-tenang ya. Oke, yang pertama yaitu dibuat permisalan. Oke, yang kedua supaya tidak salah dibuat tabel. Lalu tuliskan informasi yang ada pada soal tersebut ke dalam tabel. Jangan salah ini ya, tapi jangan salah meletakkan, supaya harus teliti tadi, berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, susun kalimat matematikanya. Nah, kalau sudah nyusun kalimat matematikanya, itulah jadi model matematikanya. Oke? Coba kita uji coba ya. Kita lihat contoh ini. Oke. Lihat di sana ada contoh roti A. Nah, contoh membuat roti A misalnya. Ini kan ini ya, bisa jadi perusahaan roti. Nanti kalau misalnya kalian buka usaha roti gitu ya, roti A memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Ingat, roti A. Misal kita contoh A itu ya nama produk roti lah ya. Ya Bunda nggak bisa sebut roti ini dan itu karena merek lah bahasanya ya. Roti A, cara membuatnya itu 200 gram tepung, lalu 25 gram mentega, itu adonannya. Sedangkan roti B itu diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Nah, kita ingin sebagai produsen, misalnya kita yang membuat roti gitu ya, kita ingin membuat roti sebanyak-banyaknya. Tetapi ada fungsi optimum tadi gitu ya, ada batasannya. Di sana ada keterangan yaitu bahan yang tersedia hanya 4 kilo tepung. Oh, berarti batasnya ada 4 kilo tepung. Dan menteganya kita cuma punya 1,2 kilo. Tulislah model matematika dari persoalan tersebut. Nah, dari bahasa yang sepanjang ini kita mau ubah dalam bahasa matematika. Kita buat modelnya. Oke, gimana buat modelnya? Coba lihat. Pertama tadi apa? Yaitu memisalkan, ya. Memisalkan bahwa jenis roti A ini adalah X dan jenis roti B itu adalah Y. Oke, ingat. Kalau buat permisalan itu X atau Y, bisa juga A atau B boleh sebenarnya ya, tergantung soal.
Itu hanya variabel. Oke, di sini lihat roti A, roti B. Tadi di soal gimana? Coba kita lihat tadi. Roti A itu ada butuh tepungnya 200 gram bukan? Ya, roti B butuh tepungnya 100 gram. Sedangkan menteganya untuk roti A itu 25 gram, untuk yang roti B itu 50 gram. Oke, sudah dibuat tabel seperti ini. Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini yang untuk roti A itu menggunakan tepung 200 X. X ini kan roti A ya, 200 tepung 200 X ditambah 100 Y, 100 ini adalah untuk tepung ya. Tepung yang digunakan adalah ini X adalah roti A, yang Y adalah roti B. Nah, batas maksimumnya adalah 4 kg atau setara dengan 4000 gram ya. Oke. Ini untuk permisalan terigunya atau tepung terigunya. Lanjut, ini permisalan yang pertama ya. Lanjut, untuk permisalan mentega. Tuh, lihat tuh, ada permisalan mentega. Roti A tadi, coba dilihat, fokus ya. Roti A tadi butuh mentega berapa? 25 gram. Roti B itu 50 gram. Tuh, lihat tuh di situ ya. Roti A 25 gram, roti B 50 gram untuk menteganya. Dan mentega yang tersedia tidak lebih dari 1,2 kg atau 1200 gram. Ya, nih lihat nih. Tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan tandanya pertidaksamaannya ya. Oke. Lalu kenapa dia bisa jadi begini Bun? Bisa jadi X plus Y kurang dari sama dengan 48. Kenapa bisa? Oke, betul sekali. Itu disederhanakan. Ya nak ya? 25 dibagi 25, 1X. Lalu 50Y dibagi 25 yaitu 2Y. 1200 dibagi 25 adalah 48. Begitu juga dengan yang ini. Sama-sama dibagi berapa ini? Supaya dia dapat 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Dibagi 100. Oke. Dapatlah permodelan matematikanya yaitu nih. Karena banyak roti A dan banyak roti B tidak negatif. Nggak mungkin ya roti negatif. Mas ada... bagi dong rotinya minus 2, nggak ada gitu ya. Bagi dong rotinya 2 biji, 2 bungkus gitu ya. Nggak ada negatif. Berarti di sana X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari juga sama dengan 0 ya. Nggak ada juga tepung yang negatif gitu ya. Nah, roti negatif kita minta negatif nggak mungkin. Jadi permodelan matematikanya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Dapat dari sini untuk yang tepung dan yang mentega yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 48. Ini adalah permodelan matematikanya. Kalau sudah menjadi bahasa matematika, pertemuan selanjutnya kita tinggal hitung. Fungsi optimalnya berapa nih yang bisa dia buat? Berapa X-nya dan berapa Y-nya? Makanya nanti harus ikutin terus pembelajaran Bunda ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya. Sampai sini sudah paham? Nah, ini dia. Kita siap-siap latihan ya untuk tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun. Rumah tipe A dan tipe B. Oke, lihat, simak soalnya. Untuk rumah tipe A, ya, siapa nih yang mau bangun rumah nih? Nanti kalau kalian jadi
pebisnis properti atau punya usaha bidang perumahan, ini perlu nih pakai permodelan matematika, dicari fungsi optimum dan berapa jualnya juga bisa gitu ya. Oke, diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi ya. Ada tipe A, tipe B. Jumlah rumah yang akan dibangun dibatasin tuh, ada 125 unit. Keuntungan rumah tipe A 6 juta per unit dan tipe B 4 juta per unit. Nah, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh didapat dari penjualan rumah tersebut? Oke, untuk keuntungannya nanti kita Bunda jelasin pertemuan selanjutnya. Oke, tapi kita lihat dulu permodelan matematikanya, karena kita pertemuan kali ini hanya membahas permodelan matematikanya dulu ya. Oke, Bunda kasih waktu dari sekarang, coba kalian tuliskan permodelan matematikanya, karena bentar lagi Bunda akan tayangkan. Sama nggak dengan jawaban kalian? Oke, Bunda hitung 1 sampai 10, silakan dijawab. Tuh, dibaca sekilas. Gimana tuh? Tanah seluas, silakan dicoret ya nak ya, dioret gimana permodelan matematikanya. Batas maksimalnya, permisalannya apa? Dibuat tabelnya dulu, tipe A, tipe B. Nah, tipe A-nya, misalnya X adalah rumah tipe A dan Y adalah rumah tipe B. Gimana tuh permisalannya ya? Oke, untuk harga keuntungannya diabaikan dulu ya nak ya. Kita buat model matematikanya dulu. Untuk keuntungannya next pertemuan selanjutnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Coba kita samakan jawabannya ya, karena ini latihan secara online. Oke, lihat di sana. Nah, bener kan? Permisalannya tipe A adalah X dan tipe B Y. Nah, lihat di situ tabelnya ya. Di situ banyaknya rumah, X plus Y itu 125 ya, tidak lebih kan? Tidak lebih berarti kurang dari sama dengan nih tandanya ya. Oke, layar Bunda agak ke depan tuh. Kalian lihat ke depan sana ya. Oke. Lalu luas tanahnya kalau tipe A tadi adalah 100 meter persegi ditambah 75Y yang tipe B itu tidak lebih dari 10.000 meter persegi ya. Ini adalah permisalannya. Oke, model matematikanya ini. X plus Y kurang dari sama dengan 125 dan 100X plus 75Y kurang dari sama dengan 10.000. Ini bisa disederhanakan ya. Untuk yang 100X plus 75 ini masih bisa disederhanakan ya. Oke. Oke, sampai sini siapa yang benar? Insya Allah Bunda harap bisa benar semua gitu ya. Walaupun belum paham, nanti kita coba latihan lagi. Oke. Untuk mencari harga optimumnya akan Bunda jelaskan pertemuan selanjutnya, karena ini masih menyangkut soal model matematika dan nilai optimum. Oke, ini juga ya, nanti kita buat latihan ya nak ya. Next, sekian dari Bunda ya. Ini kuncinya, nanti Bunda kasih tahu ya. Oke. Itu saja, nanti latihannya kita Bunda kasih waktu, silakan mencatat. Bagi yang belum mencatat, kalau video Bunda bisa ini ya, stop ya, pause gitu ya, mau catat dulu boleh, silakan. Oke, itu saja dari Bunda. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.